Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di SMK Chandra Birawa Pare menghadiri kegiatan pelatihan manajemen bengkel bidang teknologi dan rekayasa bagi guru SMK Chandra Birawa Pare Kabupaten Kediri bersama tim dari Universitas Negeri Malang. Sambutan yang pertama adalah akan disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yoto SD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Chandra Birawa Pare Kabupaten Kediri, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, staf, kepala bengkel dan teman-teman guru SMK Chandra Birawa Pare Kabupaten Kediri, yang kami hormati teman-teman tim pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Malang. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di aula SMK Chandra Birawa ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Yoto SD MPD, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Kuspono MPD, yang kami hormati Bapak Agus Suyitno SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan PKK SMK Chandra Birawa Pare. Oleh Bapak Dr. Yoto SPD diterima oleh Bapak Fakulti Muhammad Fakulti SK. Tepuk tangan. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kesini memang ingin melihat sebenarnya seperti apa sih bengkelnya di SMK Chandra Birawa, ya. Karena 2017 waktu saya asesor akreditasi ke sini seperti itu, saya bayangkan agak lupa, makanya saya sempatkan mampir 2 minggu yang lalu. Nah, apakah di bengkelnya SMK Chandra Birawa itu sudah memenuhi standar? Nanti yang bisa menjawab Bapak Ibu sendiri. Saya tidak mengatakan standar atau kurang standar, sehingga Bapak bisa membandingkan dengan buku saya yang saya tulis, standar bengkel yang baik itu seperti apa, dan juga dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Salah satu contoh misalkan standar untuk bengkel pemesinan. Dalam satu unit mesin bubut itu standarnya 8 meter persegi. Nah, apakah di bengkel Bapak itu satu mesin bubut itu areanya 8 meter persegi? Kalau enggak ya berarti itu kesimpulannya apa kan? Nah itu sudah semuanya sudah ada peraturan menterinya. Nah di bengkel kerja bangku itu di 8 meter persegi itu harus ada berapa orang yang praktek di situ di kerja bangku. Sehingga kalau dalam satu bangku kerja itu harus isi berapa orang. Nah, silakan nanti Bapak detailnya baca Permen Nomor 40 Tahun 2008. Oke ya. Saya tidak menjas bahwa bengkelnya SMK Chandra Birawa itu kurang baik atau baik, tapi itu memang seharusnya seperti itu. Apalagi SMK Chandra Birawa sekarang menjadi SMK Pusat Keunggulan, SMK Center of Excellence. Saya ada buku nanti yang bisa Bapak baca. Di situ saya tulis hanya tempat-tempat praktek, kegiatan-kegiatan kelas industri, kegiatan-kegiatan teaching factory untuk SMK. Kenapa saya menulis
kegiatan itu untuk SMK swasta, kalau lebih baik itu sudah biasa. Tapi kalau swasta baik itu akan menjadi luar biasa. Makanya insya Allah SMK Canda Birawa depan akan bisa seperti itu. Nah, karena bengkel itu merupakan persyaratan utama untuk sekolah tujuan, maka ke depan nanti SMK Canda Birawa yang diprioritaskan adalah bengkel. Apa sebetulnya manajemen? Kita bicara manajemen bengkel itu berawal dari kata manajemen. Manajemen berarti upaya memobilisir kegiatan-kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta upaya memobilisir sumber daya yang berupa tenaga kerja, keuangan, material, peralatan, prasarana, dan waktu dalam rangka mencapai tujuan bengkel. Oleh sebab itu maka di dalam manajemen ini harus ada seorang pemimpin yang bisa memobilisir, menggerakkan bagaimana supaya bengkel itu bisa berjalan dengan lancar. Anggap saja bengkel itu sebuah industri. Bagaimana kita bisa menggerakkan bengkel itu bisa berfungsi, bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan siswa. Materi yang akan saya sampaikan ada hubungannya dengan keselamatan kerja ketika kita mengoperasikan peralatan di bengkel. Seperti yang disampaikan oleh pemateri kita, Pak Yato yang pertama tadi, fokus kepada bengkel. Nah, untuk mengoperasikan atau menggunakan bengkel, kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja. Jangan karena fokus bekerja, misalkan menggunakan mesin bubut, pakaian yang digunakan tidak diperhatikan. Nanti ada kecelakaan kerja, tangannya terluka atau kakinya terluka, kan tidak akan menimbulkan resiko. Jadi di sini akan menimbulkan resiko. Nah, ini alat pelindung diri atau bisa kita sebut APD. Nah, ini semua yang ada di depan, Bapak Ibu semua ada APD mulai dari ujung rambut sampai kaki. Nah, kalau yang sering Bapak Ibu temui yang dari ujung rambut itu pasti kalau yang di bengkel, kalau di helm ini sepertinya jarang ya, karena ini biasanya untuk yang bekerja ada resiko tertimpa terjatuh benda. Desainnya kenapa kok ada rongga di sini? Nah, jadi saat kita pakai helm ini nanti, kalau ada benda jatuh dari atas, di sini akan berfungsi seperti pegas. Di sini akan dipegas. Jadi gaya yang timbul dari benda yang jatuh tidak langsung terkena ke kepala kita. Jadi di sini ada rongga. Kalau di helm sepeda kan ada busanya ya. Nah, itu untuk meredam gaya. Nah, sama seperti ini ada fungsinya. Ini APD untuk kepala. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dan siswa-siswa praktik yang ada risiko benda jatuh, wajib memakai APD helm. Jadi dan bahannya juga harus bahan yang kuat, jadi tidak mudah pecah atau tidak mudah rusak. Nah, ini adalah helm. Kemudian yang selanjutnya, APD selanjutnya adalah kalau kita melakukan pengelasan, ada topeng las. Nah, topeng las sendiri ada berbagai jenis sekarang. Ada topeng las yang otomatis, ada yang tidak otomatis. Nah, mari kita lihat berikutnya Mas Agus. Kalau lihat ketika kecelakaan terjadi, kita bisa pelajari dari berbagai macam aspek. Ono perilaku hukum, APD, ekonomi, manajemen baru saja kecelakaan adalah APD Mas Agus, manajemen barusan dari Pak Joko. Nah, berikutnya sekarang teks berikutnya. Nah, ini kalau dari statistik begini lah. Organisasi mengingat bahwa dari
dari 75.000 kasus kecelakaan kerja 88% itu disebabkan oleh tindakan tidak aman, unsafe action atau perilaku yang dari keamanan. Sehingga kalau kita itu berorientasi pada perilaku, maka seakan-akan mencoba menyelesaikan yang 88%. Lihatnya ya bukan integritas, tapi kondisi di sini. Jadi perilaku yang selamat itulah yang menjadi bagian dari fokusnya dulu. Ojo lihat ini di sini karena 88% itu tergantung pada perilaku. Nah, maka dari itu strategi kita saya akan mencoba menginformasikan kepada ibu dan bapak terkait dengan perilaku K3 itu bagaimana sebaiknya. Oke, ibu dan nanti kalau ini menurut ibu dan sudah pernah mendengar, saya di stop ya, kita ganti topik lain. Nah, ini disebut dengan budaya K3. Budaya K3 itu, jadi K3 itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama environment, yang kedua behavior, yang ketiga person itu kepribadian. Ya, environment itu lingkungannya diri, ya, lingkungan diri. Kemudian behavior itu adalah perilaku kita saat bekerja. Person tergantung pribadi. Ono wong sing sembrono, ono sing itu behavior. Ya, environment dan person itu tidak bisa berubah. Misalnya, wis teko sekolah itu disediakan apa itu mau helm. Padahal bapak perlu yang bukan itu. Tetapi terkait dengan behavior kita bisa merubah. Sehingga utamakan behavior. Next. Selang, sama di sini biasanya ada tanggal kadaluwarsa. Ya, contoh mereka. Tanggal kadaluwarsa. Nah, tanggal kadaluwarsa ini adalah November 2027. Yang dimaksud kadaluwarsa ini pun apa? Kadaluwarsa ini si tabung, buatan kadaluwarsa. Oke, ayo Bu Retno Pak Joko, ini bendahara sekolah yang akan tampil. Bu Retno, monggo Bu Retno. Pak Mo, pemadaman api. Oke, sungguh luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat ibu. Pemadamnya bawa rokok apa kebakarannya jarum minyak disebut sih. Wes tak kok, ayo ke berikutnya. Oke, sini telah dibunyikan. Jarak 2 meter. Oke. Jarak 2 meter. Tapi bagaimana dicek sudah pada? Tahun. Ayo. Kalau segini masih di pojok sana. Terima kasih kepada Profesor Joko Gustono, Dr. Yoto, dan Bapak Agus Suyetno yang telah berkunjung ke SMK Candabirawa Pare dan berbagi ilmu tentang manajemen bengkel K3 dan APD. Terima kasih juga atas bantuan APD yang telah diberikan dari Universitas Negeri Malang. Semoga segala sesuatunya bermanfaat bagi kami dan memberi dampak untuk siswa-siswa kami dan generasi berikutnya. Pelatihan manajemen bengkel dan K3 yang dilakukan para dosen Universitas Negeri Malang sangat bermanfaat sekali untuk SMK Candabirawa Pare, dan manfaat dari kegiatan pelatihan itu tentunya sebagai acuan dalam hal tata kelola dalam permanajemenan di bengkel di SMK Candabirawa Pare yang selama ini memang masih kurang tertata rapi dengan baik. Dan untuk K3-nya sendiri juga sebagai bahan ajar juga sekaligus juga untuk
penerapan ke anak-anak agar secara budaya kerjanya mengacu kepada K3 atau keselamatan kerja.